Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7 yang Bapak banggakan, saat ini Bapak sedang berada di dalam ini ya, media pembelajaran SMP IT Al-Fatih. Ini Moodle Gnomio ya. Jadi materi-materi kita sudah berada di sini sih sebetulnya di kelas 7. Sekarang masuk ke sini ya, ini sudah disiapkan PDF-nya. Cuman isinya ini buku sih sebenarnya. Kita masuk ke ini, melanjutkan yang kemarin ya, penjelasan tentang perangkat output, melengkapi dengan postingan video yang dari channel satunya lagi ya. Nah, ini jadi perangkat keluaran ya, jadi perangkat keras, tapi dia sifatnya menginformasikan output. Ya, perangkat keluaran berfungsi menampilkan hasil pengolahan data yang sebelumnya telah dimasukkan melalui perangkat input dan telah diolah di dalam CPU. Beberapa perangkat pengeluaran komputer misalnya yang sering kita lihat ya, monitor, printer, speaker. Seperti kita ketahui ya, monitor ini sekarang sudah layar datar ya, ada dua jenis, ada LCD, ada LED. Jadi LCD liquid crystal display, dan LED ini fungsinya biasanya lebih ringan ya, daya serap listriknya lebih sedikit, jadi tidak makan listrik yang besar, tapi kualitas gambar lebih jernih. Jadi biasanya dilihat dari pixelnya ya, di pixel perjelas lagi. Ini yang layar datar di pixel LCD atau LED monitornya. Kalau cara ini instalasinya dia hanya colok aja sih biasanya. Port dari monitor itu juga ke CPU sudah ada, yaitu mungkin monitor ini banyak ya. Kalau dari label-labelnya sih ada jenis yang Sharp atau Toshiba dan lain sebagainya gitu ya. Ya, kemudian kita ke printer. Printer juga perangkat keras output ya, perangkat komputer yang digunakan untuk mencetak data hasil pengolahan dari CPU ke dalam dokumen kertas. Jadi ya, ngeprint. Mungkin kalian juga sudah mengetahui. Jadi hasil pengolahan data yang ditampilkan ini dapat berupa teks, tulisan, gambar ataupun grafik. Bahkan foto ya, sekarang udah foto, udah editan, udah bisa cetak ke foto dengan kualitas yang nih seperti itu. Printer untuk mencetak ini cuman pada instalasinya, kalau printer dia seperti ada yang colok plug and play, atau ada juga yang tidak bisa langsung jalan, dia harus cari drivernya. Kita lihat cara install printer ya. Udah ada di sini cara install printer komputer atau laptop.
menginstal printer atau laptop mudah dilakukan instalasi. Sebentar, hang nih. Ya. Coba cari yang lain yang kayaknya kita cari yang lain yang lebih gampang. Nah, ini aja deh, coba. Ya, ini ya. Satu, letakkan printer dekat dengan laptop. Install menggunakan CD drive. Jadi si penjual printernya atau pabriknya membuat CD drive untuk nanti di setting di CD-nya atau di add new hardware-nya, nanti diinstal, nanti printer dan laptopnya bisa hidup gitu, bisa berfungsi. Nah, ini kalau install tanpa menggunakan CD driver. Yang perlu kita lakukan, membuka control panel. Nah, ini penting, control panel untuk bisa masuk ke device dan printer. Lakukan add printer agar kamu dapat melakukan tahapan berikutnya. Pada tahapan yang selanjutnya akan muncul pilihan untuk printer port. Kemudian kita dapat menggunakan port tersebut untuk mengatur pilihan yang terbaik. Selanjutnya kita dapat melakukan pengecekan dari situs resmi dari merek printer yang akan kita gunakan. Setelah itu kita dapat mencari link untuk mendownload software. Ya, kalau tidak ada, tapi kita milih ya. Jadi kalau yang ini milih di Windows-nya, kita cari nanti terus ada tidak yang sesuai dengan perangkat printer yang kita beli. Kalau yang ini cara install printer dari driver unduhan dari website resmi. Jadi kita masuk ke websitenya, download jenis software drivernya, terus nanti diinstalkan di Windows PC kita. Kayak gitu ya, website resmi. Ya, jadi itu sekelumit penjelasan tentang cara install ya, cara install printer. Ada 3 jenis, bisa menggunakan CD drive, bisa menggunakan CD tanpa driver, atau milih perangkat lunaknya dari yang ada di Windows, atau dari unduhan website. Ini yang keempat nih, cara install printer dengan driver dari unduhan dari website. Ya, jadi ada 4 langkah ya, 3 langkah. Jadi ribetnya cara setting printer ya seperti itu. Ini printer, kemudian speaker adalah perangkat output yang berfungsi mengeluarkan hasil pemrosesan oleh CPU berupa audio suara yang dihasilkan berasal dari hasil pengubahan sinyal elektrik.
menjadi frekuensi audio. Ya kalau speaker sih bisa dia ke USB, terus ya langsung ada listriknya, dia langsung pasang langsung hidup sih. Kalau speaker udah itu perangkat keluaran output ya. Perangkat keluaran output ada monitor, printer, dan speaker. Yang ini sih 3 sih. Ada lagi sebetulnya infocus atau overhead projector, itu juga perangkat output. Terus zaman sekarang sih ada handphone yang sudah bisa jadi proyektor juga ada. Seperti itu ya. Ada sekarang dari input sudah, output sudah. Jadi ini sekarang kita masuk ke perangkat pemroses, Central Processing Unit. Ini jadi CPU ya, CPU, Central Processing Unit adalah sirkuit. Jadi mungkin kalian juga sudah tahu yang tabung yang gede. Jadi kita berbicara tentang VC ya, personal computer. Ini adalah sirkuit elektronik di dalam komputer yang mengolah instruksi dari program komputer yang digunakan untuk operasi perhitungan dasar logika, kontrol, dan input-output. Jadi ya, CPU itu bekerjanya dalam 3 peran: control unit, internal memory, dan ALU, arithmetic logical unit. Nah, CPU sendiri disebut prosesor dan terpasang dalam motherboard mainboard. Nah, kita lihat ya apa itu CPU. Central Processing Unit. Jadi ini mungkin yang kalian sering lihat ya di kantor-kantor ini. Jadi dari keyboard mouse ini masuk sini. Nah, keluarnya lewat ini CPU. Terus ini ada printer, ada monitor, ada speaker di sini gitu. Itu outputnya, prosesnya di sini gitu. Jadi input, proses, output. Nah bentuk. Nah kalau ini slot prosesor ya ini. Ini prosesor nih. Ini prosesor nih. 7 Intel Core. Ini prosesor. Jadi di dalam komputer ada prosesor, ada memori, ada RAM. Random access memory. Nah ini gambar RAM, random access memory. Sekarang gambar mainboard. Gambar mainboard. Jadi di dalam CPU itu ada ini di sampingnya. Nanti si prosesor ditempelin di sini, baterai BIOS di sini, ini RAM di sini.
apalagi ya, yang buat sound, yang buat slot, yang buat keyboard, yang buat ini udah di sini USB. Ini pada nempel di sini. Biasanya udah di casingnya seperti itu. Nanti ditutup dengan casing tadi. Gitu. Tuh kan ini kan port audionya udah ada nih. Random access memory sudah, mainboard yaitu ya kurang lebih isi dari CPU ya. Nah sekarang kemasan CPU atau casing, semua perangkat input dan output seperti motherboard, hard disk, dan beberapa komponen lainnya yang mendukung kerja processing unit tersimpan dalam sebuah kotak logam yang dinamakan cache atau casing. Casing komputer terbuat dari bahan yang kuat, biasanya logam, agar dapat melindungi rangkaian CPU di dalamnya yang rentan benturan dan gangguan dari luar. Jadi ya casingnya ditutup gitu ya, ditutup pakai casing. Biasanya sih yang terkenal tuh Simbada labelnya. Ya seperti itu ya. Baik, untuk pertemuan kali ini tentang perangkat proses, perangkat output komputer. Insya Allah pekan depan kita ke perangkat periferal komputer ya. Baik, itu dulu, mohon diisi absennya. Terima kasih anak-anakku atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.